Bahkan diancam. Waktu 212 kalau diancam pada geruduk omahe kula. Sampai Pak Tito Kapolri ngirim polisi jaga omah kula sebulan. Jaga omah saya. Ya Allah, tapi saya tidak takut. Ana wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi, cangkeme kasar. Jakarta. Caci maki. Gus Dur buta mata, buta hati. Kurang ajar betul. Wong sing dadekaken Gus Dur mripate muto sapa? Gusti. Minyak Gus Dur buta mata. Sing maringi buta mata Gus Dur siapa sih? Cangkeme kotor banget kowe. Ngaku turunane Kanjeng ndasmu. Apa orang lain HTI Wahabi suruh ngapal? Itu kita, milik kita. Kita harus yang menghafal harus kita, paham? Kalau bukan kita siapa yang hafal? Jadi kiai harus hafal barzan. Ya ketua itu juga tanfidnya juga harus hafal tanfidnya juga. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghuraw bihi sufaha wal abid fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta qudibat bid dima'in ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laqiyan ya dzal asabiyyah faqala inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrul karim Allahumma sholli wa sallim. Apa ya? Yang diamplopin apal. Nah, setelah itu setiap ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah namanya Qasidatul Burdah. Burdah terkenal karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kuburannya di Iskandariyah, Mesir. Abdul Abbas Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili juga di Mesir, di Kunetra. Abil Hasan Syadili gurunya Syekh Abdul Salam bin Mashish, kuburnya di kota Titwan, Maroko. Abdul Salam gurunya namanya Shu'aib Abu Madyan Al-Ghawth, kuburnya di kota Wahran Aljazair. Syekh Al-Busiri sakit stroke sebulan oleh setani, oleh pelaku. Suatu ketika mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Boten. Dan mimpi jumpa pocong? Sering. Lajeng matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Tapi saya punya rencana, mohon izin, minta izin, akan membuat syair qasidah yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya silakan. 1 minggu mimpi ketemu mana? Sudah selesai semua, pun rampung. Jalur dibaca, sami'ani, coba dibaca, aku pengen krungu. Dibaca. Setelah selesai, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauron, besoknya sembuh. Percaya mboten? Pundi. Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadab anjara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idhami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu anna hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muqarimi, dan seterusnya lah. Apa artinya? Amin tadzakkuri jiran bidi salami. Kenapa engkau nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat
suatu malam gelap gulita di desa Idom. Kenapa kamu nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti lagi mabuk? Pasti lagi mabuk? Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, saya dirindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti engkau akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa? Sampai nangis terus bercampur darah. Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi. Wes ikut terus ngapal. Di mana-mana itu yang ngapal. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Dialah Nabi kita yang kita yakini selalu perjuangkan mengatakan kebenaran dan menolak kezaliman kesesatan. Percaya betul? Itu burdah kalau dibaca insya Allah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang kurindukan ada Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulk wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Wong itu apal? Minimal sampai Adnan minimal. Sampai Adnan kudu apal. Seterusnya lah terserah betul apa betul seterusnya. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falin bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Idris bin Ahnuh bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi kudu apa teko Adam harus apa ya? Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi itu jelas betul. Jawab. Jelas betul. Bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-nenek Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur panjenengan jelas betul. Jelas? Ayo sebut rolas. 12 sebut. Jangan bin sopayo. 12 orang ayo. Jelas betul leluhur panjenengan? Jelas? Ayo sebut rolas ayo. Kanjeng Nabi leluhurnya jelas dan dijaga oleh Allah. Hafizul ilah umatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarokus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi
Romawi yang saya sebut namanya tadi, saya sampai min Adam wa ila biumi, dari Adam saya bapak dan ibunya tidak pernah berbuat. Dijaga dari itu. Orang suci semua. Karena apa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun menurun sampai ke bapaknya Syekh Abdullah, masuk ke dalam rahimnya ibunya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama, omai Siti Aminah padang. Sallallahu ala Muhammad. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah padang, belum ada listrik. Heran, ada apa rumahnya Aminah padang? Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat, itu rumahnya Aminah ada apa ke padang? Suwaibah pergi, nggak lama kembali. Majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar, sehingga rumahnya Aminah padam. Abu Lahab gembira, senang dengar berita Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Abu Lahab ngomong, Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka, ada kafir kan, masuk neraka. Tapi setiap hari Senin dintas karena menghormati lahirnya Kanjeng. Padahal masuk neraka selama-lamanya. Setiap hari Senin dintas, Selasa jebloskan malih. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa jebloskan malih neraka. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa selawase. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka jahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sasla naron data lahab, pasti masuk neraka. Tapi ata anna fil mithlani da'iman yukhaffafu anhu al'adzab, setiap hari Senin dintas dari siksa neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Rembang Purbalingga yang setiap saat baca maulid pasti selamat saking neraka? Percaya mboten? Wong Abu Lahab sepisan tok lho, sepisan tok. Dan kafir rokok sehari dintas Senin. Lah panjenengan tiap malam Jumat baca maulid, masya Allah, pasti amin ashabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kesimpulannya, maulid Nabi sunnah apa bid'ah? Oh, itu yang penting tuh. Kemudian akhlakul karimah, termasuk takofah, termasuk derajatnya panjenengan wong Purbalingga tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ayo, percaya ini, percaya. Orang mau ke Purbalingga, bertemu Dimas ke Purbalingga, ke Rembang, yang ditanyakan orangnya baik-baiknya, ya orangnya baik-baik tidak, bukan agamanya apa ya, enggak katanya. Orangnya baik-baiknya ya, oh baik-baik, jujur-jujur sana kiai kabeh, santri kabeh, tenang berangkat ke sini. Ojo suwali ojo sebaliknya. Pada putih mas, ke Purbalingga, ke Rembang, orangnya baik-baiknya ya. Waduh, hati-hati. Maling kabeh Rembang. Saumpama. Maling kabeh. Ayo jatuh betul namanya. Islam kabeh tapi maling kabeh. NU kabeh tapi akhlaknya rusak kabeh.
jatuh namanya. Gimana? Jadi yang mengangkat derajat kita bukan agama tapi wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajat yang umat itu akhlaknya baik, derajatnya mulia, akhlaknya jelek, derajatnya rendah. Itu tadi contoh kecil. Saya contoh kecil itu. Contoh besar. Negara Afghanistan. Mireng namanya itu, mireng. Terdiri dari 7 suku. Suku itu Indonesia 400 lebih. 100% Islam agamanya. Siji mawon tiyang non muslim betul wonten Afghanistan. Islam kabeh. 97% ahli sunnah, 3% Syiah. Tapi perang saudara, paten-patenan, podo Afghanistannya, podo Islamnya, podo ahli sunnahnya, wis 40 tahun. Bom meledak di jalan, di rumah sakit, di madrasah, di masjid lagi Jumatan, bom meledak, Jumati 800, 100. Maulid Nabi dibom, presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, presidennya dipateni. Burhanuddin dipateni karena apa? Kafir. Kenapa kafir? Karena Presiden Burhanuddin tidak mau negara Islam, maunya negara kebangsaan, negara nasional kayak Indonesia itu bukan negara Islam. Dipateni kafir. Ono bocah wadon nembang dipateni. Bocah wadon nembang kafir. Oh, jadi nembang kafir, mateni orang. Nembang dosa, mateni. Ayo panjenengan pengen buatan melakukan Afghanistan 100% muslim nih. Ayo pengen buatan mereka ayo jalan-jalan kalau ngejak anak putu mereka. Kalau mau betul pengen kok. Kalau nanti diundang betul burung kalau. Suang suli pun Jepang agamanya nggak jelas, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, apa Shinto, agamanya apa namanya? Aman, tertib, tenang, boten copet, boten jambret, boten calo. Di sini boten calo, ini boten calo ini. Boten alhamdulillah. Di ibu kota Tokyo, boten polisi jaga jalan, supir tertib kabeh. Kula jalan-jalan malam-malam, jalan tenang, aman, boten rasa takut apa-apa. Pejabat tidak ada korupsi, bukan takut neraka. Orang Jepang nggak ngerti neraka, malu. Saya ini siapa ya? Saya ini kan berpendidikan, doktor, keluar universitas, dan saya jabatannya tinggi. Masa korupsi? Malu pada diri sendiri. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari so di Indonesia, sing korupsi, ake-ake sing korupsi, wong Islam. Gimana? Sing kurang ajar, sing dari pelacur, tenan apa? Ayo, pulau teng Jepang sering terakhir meresmikan masjid bangkai 1 Oktober sampai tanggal 5 pulau diundang mana ke Jepang, diundang Malay. Kalau saya ceramah pasti ada yang masuk Islam 16, 15. Aman, tertib, tenang, senang terbelakang ini. Begitu pula Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand, aman, tentram. Coba jangan pergi ke negara Islam. Suriah perang terus, Irak betul aman, Yaman ribut terus, Libya ribut terus. Kalau betul tenang, Jakarta betul aman, hati-hati no gelang Jakarta siang-siang bisa ditodong. Jadi kan pengen betul dolan Jepang, bukan orang Islam, bukan orang Islam, tapi pengen betul akhlaknya, paham betul. Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar. Apa? Cita-citanya, hasratnya, saya harus menang. Kata Nabi itu Islam bukan pribadinya, bukan. Perjuangan Islam ini harus Jenderal Sudirman. Ini orang himmahnya besar ini.
siap menghadapi ujian, siksaan, penderitaan asal bisa merdeka. Gimana? Allah rahimahullah birahmatih. Mudah-mudahan dirahmati Allah jangan Sudirman. Sekarang berada di fi ma'adi sidqin inda malikin muqtadir. Berada di sebelahnya Allah di kursi namanya kursi siddiq. Mudah-mudahan ya Allah. Bung Karno himanya besar. Saya tidak mau kalah lawan Belanda, lawan Jepang. Ya si Mas Ali himanya besar. NU harus besar. Besar betul NU. Ayo kedua himanya besar. Kanjeng Nabi perang menang terus. Perang Badar 314 lawan 1000 menang. Perang Uhud maunya menang tadinya. Wes sing neng gunung jaga neng gunung nyekel panah wong 16 menang kan jaga kan menang bae. Sing ngisor perang menang mateni wong kafir oleh dompet, oleh cincin ali-ali, oleh duit. Sing dipateni diambil duitnya, dompetnya. Jadi sing nyekel panah nang dhuwur gunung iri iku kancaku oleh dompet aku oleh apa meneng iki turun sing nang gunung nyekel panah medun melu perang kosong dari belakang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, tahu ini ada kelemahan. Belakang naik dari gunung gampang nembaki orang Islam di bawah. Akhirnya Uhud kalah. Kanjeng Nabi kejeblos di lubang, giginya patah satu. Sahabat Tolhah tangan kanannya dipanah sambil pirang-pirang belas panah ngalang-ngalang Kanjeng Nabi. Yuk perang Uhud maunya menang maunya. Oh, paham betul. Maka kalau perjuangan tergiur dengan uang gitu. Tergiur oleh dompet masalah. Paham betul. Ketua NU tergiur oleh dompet, begitu bakal nanti makan. Ya Allah. Perang Fatu Makkah menang, perang Bani Mustalik menang, perang Uhud, perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang. Betul kalah Kanjeng Nabi. Wes. Suatu ketika Kanjeng Nabi dinasihati pamannya Muhammad, leren disik dakwahnya. Karena kamu itu terancam mau dibunuh oleh Abu Jahal, CS. Enjang dia. Leren disik aktifnya Edward di partai ini sampai dia kira-kira. Langsung leren. Kalau Kanjeng Nabi jawabnya wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya saya dibebani matahari tangan kanan, bulan tangan kiri agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Wonten betul panjenengan? Jawab, wonten betul panjenengan? Pak Sudirman tulisan dalam rumah tadi, tulisan gimana tuh? Tantangan apapun kita hadapi dengan sabar. Semakin mendekati cita-cita, semakin berat tantangannya. Gawe Pak Jani Sudirman. Jadi kan wonten-wonten. Mboten jawab ya. Wonten-wonten panjenengan. Mboten, pantesan kalahan. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Antumul a'lam, kamu harus di atas. In kuntum, kalau kamu benar-benar orang beriman. Gitu. Jadi kita harus menang. Ayo, menang itu. Jawab, menang itu. Kalah. Oh, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Kanjeng Muhammad tidak pernah bohong. Sifatnya sidik. Sifatnya apa? Buat nanti sepisan mawon seumur urip, buat nanti bohong. Sepisan mawon. Kanjeng Nabi jujur. Ono sing ngomong yang wajib sidik jujur Kanjeng Nabi. Ini awal dia dudu Nabi. Tadi awal dia dudu Nabi. Tadi orang wajib jujur, orang wajib. Nih, gara-gara sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, Pertamina 256 triliun, 7 miliar 7 juta. Berapa?
1.000.000.000, 1.000 miliar, 1 miliar 1.000 juta, 1 juta 1.000 ewu. PT Tambang Timah di Bangka zaman 10 tahun 300 triliun gara-gara sifat sidik hilang. Nadiem Menteri Pendidikan lagi diperiksa Kejaksaan dituduh 9,9 triliun, Indosuria 70 triliun, Kominfo 10 triliun. Jadi korupsi 200 juta receh itu triliun itu 300 triliun ya batu cendol, masya Allah. Purbalingga kelep cendol kelep nih. Kuluman saya itu jarang nate ningali tumpukan saya itu kalau jarang nate delok tumpukan duit 1 triliun itu jarang nate delok kemudian duit 1 triliun lagi. Ya Allah, coba Indonesia gitu. Kenapa? Gara-gara hilang sifat. Ayo kita bangun di Purbalingga semua sidik, siap? Bupatinya, kemenagnya, kepala dinasnya, pak camatnya, semua sidik, siap? Hidup damai insya Allah, tenang, aman, tentram. Gak usah bicara negara, rumah tangga saja. Suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak jujur, suami. Kira-kira yang sering tidak jujur, suami apa istri? Saya tanya Indonesia, saya tanya, suami apa istri? Ayo kita bangun rumah tangga yang sidik. Suami jujur, istri jujur, mertua jujur, mantu jujur, anak jujur kabeh. Insya Allah aman tentram. Pejabatnya jujur, rakyatnya jujur. Siap? Sifat sidik. Muhammadun kabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Di Cirebon Togo Kulo janji utang 2 minggu 2 tahun belum bayar. Betul ya. Ini ditagih cak gelut malah. Kita ini cak gelut malah. Yang Cirebon langsung tanda saya. Rembang betul ya. Muhammadul tayyibul akhlaq wasyam. Nek cerita akhlak Kanjeng Nabi dowo, singkat mawon pun. Kanjeng Nabi waktu hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah dengan rasa takut. Hanya berdua dengan Sayyidah Abu Bakar deh, ceritanya kan. Dengan rasa takut, sembunyi dulu di Gua Tur. Baru 10 tahun kembali masuk kota Mekah dengan pengikut kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam, pasti balas dendam. Begitu masuk kota Mekah, Kanjeng Nabi menghentikan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, nyambung seduluran. Marhamah itu nyambung seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, yang membunuh sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang menjemur Bilal di padang pasir, yang menjemur sahabat Suhaib Ar-Rumi di padang pasir, yang menjemur sahabat siapa lagi? Mus'ab, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Yang melempari batu saya, yang masang duri di depan pintu saya, yang masang jeroan onta diletakkan di depan pintunya Rasulullah. Tadi pada salat subuh, jeroan onta, saya maafkan. Orang Mekah karena lihat Kanjeng Nabi akhlaknya seperti itu, masuk Islam kabeh, turun ceramah, turun dakwah, turun khutbah, hanya lihat akhlaknya Rasulullah. Paham betul? Jadi dakwah itu gampang. Asal yang dakwah yang ceramah itu akhlaknya baik, gak usah ngakain ceramah, gak usah ngakain khutbah, gak usah ngakain diskusi, wong Islam kabeh bakal. Paham betul? Insya Allah orang ilmu semua. Kalau ketua ilmunya, suriahnya jujur, ramah, alus, wah, nunggu ilmu kabeh wong bakal. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad. Kamu lihat tuh, orang Mekah berbondong-bondong afwajan masuk karena melihat akhlakmu Muhammad. Belum diceramain, belum didakwain, belum dipuji oleh Allah. Masya Allah.
terus terang mawon kula niki sing muji kathah teng medsos Said Abdul hebat rontek macam-macam lah, tapi kula mboten bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya. Weni wakasin sambal terasi neus wareg lain nang WC. Begitu pula saya banyak yang mencaci maki waktu jadi asli PBNU, misalnya itu bodolan wis. Bahkan diancam waktu 212 kalau diancam pada geruduk omah kulo sampai Pak Tito Kapolri ngirim polisi jaga omah kulo sebulan, jaga omah saya. Ya Allah, tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena yang ngancam saya podo karo saya apa? Doyani wak asin sambal terasi neus wareg panjenengan nek di alam wong ojo bangga, nek diece nang dinyek kalau ojo wedi. Kenapa? Yang alam dan muji sama dengan saya. Doyani asin sambal terasi campur pete jengkol neus wareg layunan bangga jenengan di alam sumpah umum kaya bangga. Bosok Kanjeng Nabi sing ngalem Gusti fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong seneng kalau awakmu mlebu Islam kabeh. Walaupun tafadzur walidul qalbi, kalau kamu congkak, kamu sombong, kamu kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya orang akan meninggalkan kamu Muhammad. Lah saiki sekarang, saya berbalik ke teman-teman ya. Ono wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi, cangkeme kasar. Jakarta, caci maki, Gus Dur buta mata, buta hati, kurang ajar betul. Wong sing dadekaken Gus Dur mripate muto sapa? Gusti. Minyak Gus Dur buta mata. Sing maringi buta mata Gus Dur siapa sih? Cangkeme kotor banget wong ngaku turunane Kanjeng ndasmu. Kanjeng dilem karo Gusti Allah. Kamu akhirnya baik Muhammad sehingga orang Mekah masuk Islam semua. Fa'fu anhum, maafkan orang Mekah Muhammad. Kanjeng maafkan. Wastaghfir lahum, betul maafkan. Jaluk pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Kanjeng doakan Allah maghfir ahli Mekah. Muga-muga penduduk Mekah kabeh diapura dosane. Panjenengan saged niru kanjeng panjenengan siap. Wong sing nipu aku 5 juta, saya maafkan saged. Wong sing go mlayu sepeda motor, muga-muga japura dosane saged. Yang akhlak Kanjeng Nabi. Waktu ning Madinah ana wong sahabat mateni wong Yahudi. Jadi orang niat jane tukaran nempeleng. Ditempeleng mati. Apa tangan jago tangannya dua jimat apa boy. Wong Yahudi mati betul niat mateni. Kanjeng Nabi marah. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya di hari kiamat. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga, tidak pandang bulu. Siapapun yang saling membunuh tidak akan masuk surga. Walaupun yang dibunuh itu non muslim. Coba akhlak Kanjeng Nabi itu. Moga-moga pejabat Purbalingga bisa niru akhlak Kanjeng. Diberi contoh ketua NU-nya dulu memberi ketua muslimat juga. Paham betul? Oh, itu namanya takofah. Akhlaknya baik, pendidikan cerdas, takofah. Yang kedua, amanah insan yang kedua adalah hadarah. Apa namanya? Apa hadarah itu? Kesejahteraan. Jadi sugi itu amanah. Sugi itu amanah. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Artinya artinya aja sampai yang melarat dhi'afan, tinggal anak itu melarat,
kelihatan diafan aja, jangan. Harus kaya. Siap? Orang Purbalingga, orang Kemang harus kaya. Siap? Kaya itu wajib, melarat. Jawab, orang jawab ya. Kaya, melarat. Bangun masjid karo apa? Karo duit. Bangun masjid karo madrasah. Mondok anak, sekolah anak karo hormati tamu. Nulungi tetangga kebakaran rumahnya. Lungo haji menyempurnakan rukun Islam karo itu wajib, melarat dosa. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sahabat Sayyidina Utsman us pasti masuk surga lah ya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu pirang karung gandum diangkut 700 sedekah. Ya karena kaya, karena sugih dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mirang namanya mirang orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika lu orang Mesir ngulon, numpak pesawat 1 jam lah, numpak pesawat. Numpak apa itu? Ziarah kubur, datang Imam Syafi'i. Coba satu penjelasan ziarah kubur. Kadang-kadang Purbalingga lebih SAG seragam ziarah kubur. SAG sarjana alam. Satu penjelasan dulu ziarah kubur. Ziarah tentang kubur Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Waqi' bin Jarrah, Abu Zar Al-Ansari, kumpul tempat itu. Sausai ziarah kubur, melihat masyarakat dusun Fustot, namanya dusun Fustot di Kairo masyarakat melarat, orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jalani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk dusun Fustot yang marat-marat sampai sekarang. Sampai saat ini rusun di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Jalani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab. Panjenengan wali duduk. Sugih ora, loman boten. Wah. Wali ora, sugih ora, medhit pisan. Syekh Abdul Qadir Jalani itu kaya, sugih. Paham? Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dia Habib tenanan ini datang Mekah, wafat tahun 2006. Santri waktu itu 700, waktu saya di sana santri 700, termasuk putra Mbah Mun. Santri 700 ditanggung makan, minum, kebutuhan, pakaian, kitab, sakit diobatin, pulang kasih tiket, kasih duit. Ustaz Muhammad. Ya sugih, karena sugih dan loman. Di sini ada bunda kiai menanggung santri untuk benar lagi. Untuk darah. Kiai menjamin santri untuk darah. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, santri yang ditanggung segala kebutuhannya. Masya Allah. Kiai Wahab mensosialisasikan NU tahun 30-an sampai tahun 40, muter-muter sampai datang Palembang. Zaman semono lu Palembang. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh Asyong Semarang, berdiri NU di Palembang. Ke Banten Pandeglang Menes, Kiai Abdurrahman, berdiri NU di situ. Ke Bogor Ajengan Pagentongan, berdiri NU di Bogor. Ke Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang. Ke Cirebon Kiai Abbas. Ke Sembah Maksum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Kiai Wahab. Tahun semono tahun 30-40 ke Lombok ketemu dengan Kiai Faisal, Kiai Hasun, beri NU di Lombok. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal. Jadi NU masih proposal masih? Betul. Duitnya dewek. Kiai Wahab duitnya dewek tuan. Ya karena sugih itu Habib. Kiai yang sugih lah waktu itu. Sebatas pantarik kiai tapi sugih. Paham? Ini sugih itu wajib. Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi ningali ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Bosok dideketin, diparing, dicedein. Mukanya bolong, gak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril? Iku sapa Jibril gede dhuwur mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal.
yang rajin minta-minta sumbangan. Oh bakale tadi seguburan mukanya bolong. Tenang. Itu karena itu donon kita biono. Oleh karena itu harus mandiri. Betul ya? Tidak boleh minta-minta. Dibantu oke, tapi minta tidak. Bila perlu malah pemerintah menjadi tulungan NU malah. Kalau itu Mesir, berperang tahun 66, negara bangkrut, utang karo Al-Azhar. Kalau Universitas Al-Azhar, utang negara, utang yang pesantren lah kalau negara Islam. Ini utang Mesir, Masya Allah. Oleh karena itu, sugih, melarat. Siji mana? Tolabul ilmi fari. Ngerti kabeh wis. Pinter tuh faridah wajib. Jadi pinter. Bodoh dosa. Pinter menang kalah sugih melarat. Ayo tahun depan kalau saya lagi jadi kan kudus pinter kabeh. Dudu amin. Siap gitu, buat doa bukan amin. Tahun depan kalau saya diundang ke sini, orang Rembang sudah kaya semua, pinter semua, menang. Awas. Ya Allah. Nonton nggih? Jadi kunamina kita membangun thaqafah dan hadharah. Itu wajib, amanah. Kembali lali niki. Manusia dapat aman dari Allah, dapat kepercayaan dari Allah, tugas siji agama isinya dua, akidah dan syariah. Loro insaniyah, yaitu thaqafah, ilmu pengetahuan, pendidikan, akhlak, hadharah, ekonomi dan kesejahteraan. Amanah kabeh. Jadi wong Purbalingga beriman, beribadah, pinter, sugih, menang. Siap? Cekap semanten mawon mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpindah